Hai guys, lihat nih buku apa yang saya bawa. Ini adalah sebuah novel yang berjudul Selendang Kili Suci, karya Budi Sarjono. Nah, buku ini masih baru guys, jadi besok akan di launching di Medpresso Yogyakarta. Dan saya kebagian membaca bab 6 nukilannya saja, yang berjudul Laskar Srikandi. Nah, malam ini saya mau latihan dulu nih. Coba ya, saksikan ya. Laskar Srikandi. Sejak kecil hidupku hanya bersama Mbah Jah. Dulu masih ada Mbah Kakung, Mbah Kasir. Namun setelah keduanya bercerai, di rumah sehari-hari hanya ada Mbah Jah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya kadang-kadang ada tante atau saudara yang menemani. Paling hanya diajak mengobrol ke sana kemari. Ayahku Suhada sudah sibuk dengan keluarga barunya. Dari istrinya yang baru, ia memperoleh 2 anak, menjadi saudara seayah lain ibu. Tapi jarang bertemu. Ibuku dengan suaminya yang baru ada di Kalimantan. Jadi ya tetap bersama Mbah Jah. Di mataku Mbah Jah adalah sosok wanita yang hebat. Dia bukan hanya menjadi pengganti ibu, namun juga menjadi pengganti ayah, teman, pelindung, dan sumber uang yang tak pernah kering. Di depan sudah kuceritakan bagaimana orang-orang kos di rumah berlomba-lomba memanjakan diriku. Dari menyiapkan makanan, menghibur, mengajak jalan-jalan, memperhatikan segala keperluanku, sampai memberi uang saku. Rasa-rasanya aku seperti mempunyai om-om yang baik hati. Menurut cerita, dalam sehari-hari bisa lebih dari 10 orang yang mencari pinjaman uang kepada Mbah Jah. Luar biasa kan? Mbah Jah tidak pernah menolak. Siapapun yang datang pinjam uang pasti diberi. Ia tidak melihat kemampuan orang yang meminjam itu, justru sebaliknya. Ia memberi semangat agar orang bisa mencari uang. Entah bagaimana caranya, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Diam-diam aku mengagumi apa yang dilakukan Mbah Jah. Mbah Jah mandiri sejak anak-anak, hingga menjalani hidup tanpa figur seorang suami karena penceraiannya. Ia tidak mau tergantung orang lain. Sepak terjangnya konon seperti di luar nalar teman-teman sebayanya. Ketika teman-teman sebaya masih bermanja-manja dengan orang tua, gadis Tumijah sudah pintar cari duit. Ada-ada saja akalnya agar ia bisa mendapatkan duit. Kulak barang dagangan yang sedang dibutuhkan orang, lalu dijual dengan harga murah dibanding toko. Itulah yang ia lakukan. Untung sedikit, namun karena dagangan yang laku dalam jumlah banyak, akhirnya banyak juga keuntungan yang bisa diperoleh. Mbak, bujah itu kalau dalam pewayangan seperti Srikandi, kata Kang Kardi suatu hari menyatakan kekagumannya kepada Mbah Jah. Srikandi itu siapa, Kang? Tanyaku penasaran, karena tidak tahu sama sekali cerita pewayangan. Memang nama Srikandi sering kudengar disebut Pak Guru di sekolah. Itu untuk menggambarkan keberanian seseorang, seperti menyebut Cuk Nyadin sebagai Srikandi Aceh. Juga karena keberaniannya melawan tentara Belanda. Dan menyebut Ibu Kartini sebagai Srikandi pelopor emansipasi. Karena sebelum beliau tidak ada wanita yang berani berpikir tentang emansipasi. Baru setelah Ibu Kartini mengutarakan pemikirannya lewat surat-surat yang dikirim kepada Abendanon di Belanda, masyarakat jadi tahu ide-ide hebatnya sebagai pelopor emansipasi. Dalam cerita wayang, Srikandi itu anaknya Prabu Drupada, tutur Kang Kardi.
Hari itu ia pulang lebih awal, tapi Mbah Jah tidak ada, lalu menitipkan uang sewa becak kepadaku. Ibunya selaku. Ibunya bernama Dewi Gondowati. Oh, dan kedua kakaknya bernama Dewi Drupadi dan Destrayumena. Nah, karena itu ia masuk golongan kasta kesatria. Oh ya, dalam agama Hindu dikenal kasta, kataku. Sejak muda Sri Kandi itu tidak pernah seperti perempuan lain. Ia tidak pernah duduk-duduk di keputren menunggu jodoh datang. Tidak. Dia itu gemar olah keprajuritan. Seperti seni bela diri, seni olah senjata. Pokoknya seperti prajurit, tapi wanita. Mungkin pada masa itu tidak lazim ya ada prajurit wanita. Jadi di kerajaan Pancala tempat ia dilahirkan, namanya jadi terkenal karena keberaniannya berolah senjata itu, terutama olah senjata panah. Oh, ya, aku pernah lihat gambar wayang seorang wanita bermahkota sedang menarik anak panah. Apa dia itu Sri Kandi, Kang? Mungkin saja. Hebat ya Sri Kandi itu, Kang. Ya, karena dia belajar kepada ahlinya Raden Arjuna, ahli olah senjata panah tiada tanding. Kelak ia bisa mengimbangi hanya kepada Adipati Karno. Kang, katanya Arjuna itu seorang playboy. Playboy itu apa, Mbak? Kang Kardi malah balas bertanya. Playboy itu laki-laki yang digandrungi banyak wanita. Karena itu istrinya banyak, juga kekasihnya. Kang Kardi tertawa mendengar penjelasanku. Iya benar. Arjuna istrinya memang banyak. Sri Kandi yang menjadi muridnya itu pun akhirnya juga diperistri. Aku tersenyum saja. Tersenyum kecut. Amit-amit. Aku tidak mau punya suami seorang playboy. Meski dia ganteng melebihi Arjuna, buat apa? Di mana enaknya punya suami yang cintanya dibagi-bagi? Di sini memuji-muji setinggi langit, di sana juga memuja-muja setinggi gunung. Obral kata-kata mesra, hati dikapling-kapling. Amit-amit deh, Kang. Gak mau aku. Nah, demikian nukilan yang saya baca dari kisah Selendang Kili Suci, novel yang berbau-bau mistis, berbau-bau sejarah ya. Dari novel biografi juga dari Leni Marsiana, karya Budi Sarjono. Oke, terima kasih telah mengikuti. Bye-bye.